Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, teristimewa dengan nikmat iman sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid kita ini, di Masjid Tarbiyah ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah hari pertama di bulan suci Ramadan ini kita akan melaksanakan ibadah puasa. Dan kita akan mengenang dengan peristiwa puasa pertama ini. Puasa pertama bagi kaum muslimin, bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ujian keimanan yang benar-benar berat. Bayangkan puasa pertama, perintah puasa pertama, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin pada waktu itu memulai untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Menurut riwayat, sebelum puasa bulan suci Ramadan itu ada puasa Asyura. Asyura artinya puasa ke-10 di bulan Rajab. Menurut riwayat itu wajib dilakukan kaum muslim pada waktu itu selama 2 hari. Lalu kemudian Allah menggantinya dengan menurunkan perintah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, sehingga puasa Asyura di bulan Rajab itu menjadi puasa sunnah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa pertama kaum muslimin ini sudah suatu ujian yang berat. Lalu kemudian pada bulan puasa bulan suci Ramadan, bulan pertama itu terjadi perang Badar. Ini perang Badar ini merupakan benar-benar ujian berat bagi kaum muslimin. Sudah menghadapi puasa sebulan penuh, ditambah lagi dengan perang Badar. Perang Badar menurut riwayat terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 624 Miladiah atau tahun kedua Hijrah. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya. 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, ya, terkonsolidasi kekuatan. Kaum muslimin pada waktu itu dikenal sebagai 2 kelompok, tapi bersatu, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah? Untuk menyelamatkan keimanannya, ya. Kaum muslimin jadi setelah terkonsolidasi kekuatan, bersatu kekuatan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Kaum ansar artinya kaum penolong, menolong kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah,
Kenapa perlu ditolong? Karena pada waktu itu kaum muslimin yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah itu dicegah, dilarang oleh kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy. Boleh hijrah, tetapi tidak boleh membawa apa-apa hartanya, barangnya. Yang dibawa hanya pakaian melekat di badan. Jadi tidak ada apa-apa dibawa. Ya, hijrah ke Yatrib, masih Yatrib istilahnya. Waktu itu belum disebut sebagai Madinah. Madinah itu sebagai kota, belum terbentuk sebagai kota Madinah. Jadi mereka kaum muhajirin hijrah ini benar-benar tidak membawa apa-apa. Jadi karena itu disambut oleh kaum Ansar, kaum penolong, benar-benar menolong, ya, menjamin, memberikan segala macam kelengkapan pakaian dan makanan. Dalam perang Badar ini tidak direncanakan oleh Nabi, tidak direncanakan oleh Nabi. Jadi artinya perang Badar ini terjadi memang rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada waktu itu ada kabilah pasukan kaum Quraisy yang membawa barang dagangan ke Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Terkenal pemimpin Quraisy waktu itu kan Abu Sufyan. Dan kemudian ada Amr bin Syam atau dikenal dengan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal waktu itu ya tinggal di Mekah. Sedangkan Abu Sufyan membawa kelompok pedagang menuju ke Syam atau Syria atau Suriah sekarang. Ya, membawa barang dagangan. Ya. Dan itu diketahui bahwa mereka terkenal sekali mempunyai kekayaan yang besar setelah merampas kekayaan kaum muhajirin. Nah, pada waktu itu kaum muslimin punya kesempatan ingin mencegah daripada Abu Sufyan setelah kembali dari Syam, dari Syria yang mau melintas ke kota Madinah. Dia ingin menuntut untuk mengembalikan sebagian harta-harta kaum muhajirin. Nah, Abu Sufyan mendengar berita bahwa ia ingin dicegah oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW, maka Abu Sufyan mengirim utusan ke Amr bin Syam atau Abu Jahal ke Mekah untuk mendapatkan bantuan. Ya, nah kaum muslimin, Abu Jahal mengirim bantuan besar-besaran karena memang sudah dia memperkirakan bahwa akan diperangi, padahal sebenarnya tidak bermaksud untuk diperangi. Karena itu Abu Jahal mengirim bantuan sebanyak antara 900 sampai 1000 orang pasukan. Kemudian 170 unta dan juga sekitar 100 pasukan kuda, ya, mengirim ke lembah Badar, ya. Jadi tempatnya waktu itu di lembah Badar, karena itu disebut perang Badar, ya. Nah, kaum muslimin waktu itu muhajirin bersatu dengan kaum Ansar itu hanya jumlahnya disebutkan 313 orang. Ya, hanya 2 ekor kuda dan 70 unta, ya, yang dipersiapkan. Jadi di situ sudah akan terjadi perang, ya, perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin 313 orang menghadapi kurang lebih 1000 kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi menempatkan pasukan atau kemahnya berkemah di lembah Badar. Ya. Salah seorang sahabat, ya, yang bernama Hubab bin Munsir bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah penempatan kemah ini adalah
perintah atau wahyu dari Allah, atau hanya pendapat pribadi Rasulullah sebagai taktik atau strategi perang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hanya sebagai pendapat saya pribadi, sebagai taktik perang. Maka Hubab bin Munzir mengusulkan kepada Nabi, kalau begitu ya Rasulullah, kita maju sedikit ke depan, menguasai satu sumber air minum, ya, dan kita menutup sumur-sumur yang lainnya, sehingga nanti pasukan kaum kafir Quraisy tidak mendapatkan pasokan air. Maka Nabi mengatakan bahwa pendapat Anda ini sangat cerdas. Jadi Nabi mengikuti, ya, usul daripada Hubab ini. Nah, akhirnya sebelum terjadi perang itu ada didahului dengan duel pasukan satu lawan satu. Pada waktu itu yang maju menjadi perang tanding duel adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi ini termasuk yang sangat gigih untuk membela Nabi, ya. Jadi dia maju melawan salah satu pasukan kaum kafir Quraisy, dan yang kedua yang maju sebagai pasukan tanding duel dengan pasukan kaum kafir Quraisy adalah Ali bin Abi Thalib, adalah sepupu Nabi sendiri, ya, Ali bin Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah Ubaidah, ya, Ubaidah bin Haris kalau saya tidak salah. Itu juga maju sebagai untuk berduel satu lawan satu. Nah, ini hebatnya kaum muslimin, kaum mujahidin, pasukan kaum muslim waktu itu sebelum perang ada tanding duel satu lawan satu, ya. Dan semuanya ketiganya menang, ya, menghabisi daripada lawan dari kaum Quraisy, ya. Jadi Hamzah bin Abdul Thalib menang, Ali bin Abi Thalib juga menang, dan Ubaidillah bin Haris juga menang. Lalu kemudian terjadilah perang, ya. Semuanya maju, yang kurang lebih 300 kaum muslimin, kurang lebih 1000 kaum Quraisy, ya, kaum musyrikin Quraisy, ya. Jadi sangat tidak seimbang kaum muslimin, ya. Lalu kemudian turun ayat wahyu turun waktu itu, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan kamu tetap bertakwa, ya. Jadi Allah memerintahkan sebenarnya, ya, hanya ada di dalam Al-Quran, ittaqullah, ya, haitsu ma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kamu berada, termasuk di dalam perang atau peperangan dalam medan jihad, harus bertakwa, ya. Di bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk bertakwa. Allah mengatakan, jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3.000 malaikat. 3.000 malaikat. Salah satu alfin, ya, al malaikatu munsilin, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124 dan 25. Allah menurunkan malaikat 3.000 malaikat, lalu kemudian menyusul lagi 5.000 malaikat yang memakai tanda, ya, sehingga kaum kafir Quraisy melihat kaum muslimin itu, umat Islam itu jumlahnya sangat besar, ya, karena dia mendapat bantuan malaikat, ya. Hadirin, maka sebelum terjadi tadi perang, Nabi disebutkan bahwa Nabi itu, ya, benar-benar berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, ya Allah, ya,
jika kelompok ini, Nabi menyebutkan itu, jika kelompok ini, pasukan ini, kaum muslimin yang berjumlah 313 orang ini musnah, habis, dikalahkan, dihabisi di perang Badar, maka engkau ya Allah tidak akan disembah lagi di permukaan bumi ini. Ya, hadirin. Jadi oleh sebab itu, ya, maka turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan malaikat sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar ini. Oleh sebab itu mari kita mengambil pelajaran bahwa kaum muslimin pada waktu itu benar-benar mengalami ujian keimanan. Coba bayangkan andai kata kaum muslimin dikalahkan di perang Badar, habis umat Islam waktu itu, maka mungkin kita tidak ada sekarang ini untuk memeluk agama Islam ini. Tapi itu kembali lagi bahwa ujian keimanan itu termasuk perang Badar ini adalah rencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita ini sebenarnya hanya sebagai pemain, ya. Kita hanya sebagai aktor ya, pemain, ya. Allah ada di atas kita sebagai merencanakan segalanya. Mari kita bisa mengambil pelajaran ini kepada as-sabiqunal awwalun, ya. Kelompok kaum muslimin ini disebut as-sabiqunal awwalun, ya. Orang yang pertama-tama masuk Islam dan pertama masuk surga. Semua itu kaum muhajirin dan kaum ansar termasuk dalam as-sabiqunal awwalun bersama dengan Nabi dan para sahabat, ya. Ya, disebut as-sabiqunal awwalun. Disebut juga al-muqarrabun. Mereka itu benar-benar dekat dengan Allah, punya keimanan, ketakwaan yang kokoh, yang kuat, ya. Yang saat ini sebenarnya juga sangat dibutuhkan, ya. Sangat dibutuhkan, ya. Kita ini sebenarnya sekarang ini umat Islam, ya. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang, ya, orang-orang yang kita tidak tahu, ya. Orang-orang munafik, ya. Sekarang kita sebenarnya sudah dijajah secara ekonomi, ya. Kita ini dimiskinkan sebenarnya, ya, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh bangsa kita sendiri, yang banyak mereka hanya ingin mengeruk keuntungan kekayaan daripada negeri kita ini, dan kita sendiri penduduk pribumi menjadi miskin. Oleh sebab itu perlu kita bangkit, memiliki keimanan yang kuat, menjadi mujahidin yang kuat, ya, yang nantinya memiliki prinsip, ya, wa kafa billahi syahida, ya. Meskipun hanya Allah saja sebagai saksi, kita tetap berpegang teguh memiliki keimanan yang kuat sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.